ila hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam bil maqam sultanil awliya sayyid Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila rahiq bil ahwali sayyidil imam Abi Yazid al-Bustami wa ila rahiq bil alami sayyidil imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim as-Samad al-Madani sayyid Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah al-Banjawi sayyid Syekh al-Banjawi sayyid Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Naji Ismail sayyid Syekh Muhammad An-Sya'rani khususan bilawahi sayyidil imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi sayyidil imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyidi sayyidil imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sayyidil imam Ahmad bin Husain Al-Ma'ruf bi Abi Sujud sayyidil imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri sayyidil imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki sayyidil imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani la arwahi jami'i ahli sanadina al-muttasil ilayhim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa rabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zain bin Abdul Aziz arwah jami'i masyayikhina wa masyayikh man Allah al-Karim yatagashahu birrahmah wal maghfirah wa ya'li darajatin bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa awladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim nas'aluka ya Rabb bi barakatihim wa karamatihim isfi amradana zahiriyah wal batiniyah wa asqamana wa ilalana wa auja'ana shifa'an ajilan la yughadiru saqaman wa la alaman wa sahih jasadana wa nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika wa sallimna wa ahla baitina wa auladana wa zurriyatina min afati dunya wa fitaniha wa balaya wa wabaya wa masaibi wa syarri dunya wa syarri al-akhirah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan tayyiban mutayyiban mubarakan min ghairi qasdin wa la jardin wa la mashaqqa wa min haythu la yahtasib waj'alna wa iyyahum min ibadika as-salihin wa min al-ulama'i al-amilin wa min awliyika al-muttaqin wa min ahli al-jannati al-firdaus al-na'im wa min ahli an-nazar ila wajhika al-karim bisarri nabi wa ali nabi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه بالدارين Nur Zalam manusia semuanya wa maka
makasa wasabatun mana semuanya wa makasa sallallahu alaihi wasallam ba'dal bi'sati di Makkah salasa asyarata sanatan yuha ilaihi bi'atibari majmu'ah li'anna muddata fatratil wahyi wa hiya salasu sinina min jumlatiha wa huwal ashah wa makasa sallallahu alaihi wasallam dan berdiam Nabi ba'dal bi'sati setelah diangkat menjadi Nabi Bimakkah, Nabi berdiam di Makkah salasa asyarata sanatan 13 tahun. Yalah 13 tahun. Sekarang kita rincikan yang lewat. Dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu resmi menjadi seorang nabi, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq saat Rasulullah berada di Gua Hira. Umur Nabi berapa? Umur Nabi 40 tahun. Makanya ada baitnya atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Rasulullah itu mendapatkan wahyu umur 40 tahun. Nah, setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, diangkat dari Nabi dan Rasul, beliau bagana, bahasa kita bagana, bahasa Indonesia berdiam, bertempat tinggal di Mekah selama 13 tahun. Berarti setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul berumur 40 tahun, setelah itu Nabi 13 tahun lagi bertempat tinggal di Mekah, baru hijrah ke Madinah. Maka saat Nabi itu pindah ke Madinatul Munawwarah, Nabi berumur 53 tahun. Paham? Nabi berumur 53 tahun. Nah, Nabi pindah ke Madinatul Munawwarah itu dalam keadaan jomblo. Artinya tidak ada istri. Kenapa? Karena istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi Isra dan Mi'raj sudah meninggal dunia. Sedangkan Nabi itu melaksanakan Isra Mi'raj itu kurang lebih 2 tahun sebelum pindah ke Madinah. Saat itu umur Nabi 50 tahun lebih. Lah 50 tahun lebih lah, atau 51 kurang lebih. Nabi pindah ke Madinah dalam keadaan jomblo. Setahun di Madinah lah, tahun kedua baru Nabi kawin. Kawin dengan siapa? Kawin dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nabi berumur kurang lebih 54 tahun. Aisyah saat itu berumur kurang lebih 9 tahun. Saat nikah 9 tahun saat nikah, tapi berkumpulannya umur 12 tahun. Hati kumpul juga berkumpulan juga kumpulnya umur 12 tahun. Lah, memiliki kitab. Jadi setelah Rasulullah resmi diangkat menjadi Nabi dan Rasul dengan menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di saat Nabi berada di Gua Hira, Nabi setelah itu berada di Mekah kurang lebih 13 tahun. Yuha ilaihi, diberi wahyu kepada Rasulullah bi'itibari majmu'iha, dan dengan iktibar keseluruhannya. Nah,
li'anna muddata fatratil wahyi, karena bahwa masa waktu kekosongan wahyu wahya salasu sinina, yaitu 3 tahun min jumlatiha, dari keseluruhan waktu, wahwal asyahud, dan bermula yang paling sahih. Maksudnya begini, setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, nabi 3 tahun kemudian baru menerima wahyu lagi. Paham? Jadi wahyu itu sempat patrah, sempat kosong. Paham? Nabi itu sempat kosong. Makanya nabi itu dituduh abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Nabi itu tidak benar. Kenapa? Karena Nabi mengalami 3 tahun tidak didatangi Jibril setelah datang di Gua Hira itu. Paham rahmatullah? Pahamlah. Maksudnya begini, 3 tahun itu kan masa yang lama. Makanya Nabi pun sedih. Apa bahasa kita nih? Jibril kada sendatangan lagi. Apa ada apa ini? Kan begitu. Kita kada usah Jibril rahmatai, orang biasanya begini aja nah. Orang adalah umpamanya malam Jumat tadi bermimpi dengan Datuk Kelambayan Syekh Muhammad Al-Syad bin Abdullah Al-Banjari. Lalu gembira, senang hati, gembira hati. Lalu orang senang gembira itu selalu berharap, mudahan minggu ini mimpi lagi, mudahan minggu ini mimpi lagi. Kalau bisa setiap malam nggak mimpi, kalau bisa. Tapi ternyata setahun kada mimpi. Kita jadi pertanyaannya. Loh, kenapa yuk aku ada mimpi lagi? Padahal semalam nyamannya mimpi, romenya gembiranya mimpi. Padahal semalam begitu. Tapi sekarang kita itu jadi pertanyaan, kenapa kata Rasulullah dalam hati Rasulullah lawasnya pang Jibril dari sendatangan lagi, lamanya Jibril enggak, setahun ditunggu enggak datang, setahun ditunggu tahun kedua enggak datang, setelah 3 tahun baru datang. Makanya yang ketiga itu ayat yang turun, yaitu ya ayyuhal mudassir. Paham? Ayat yang pertama kali diterima Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang kedua, setelah 3 tahun lamanya Nabi menunggu kedatangan Jibril. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu, wahai Jibril. Iyalah. Itu kadang Jibril di bawah kampanye. Ini Jibril di bawah kampanye. Habis ada mengadakan tim sukses. Ayo, ngalang-ngalang lagi bubuan Jibril. Kampanye bubuan Jibril ya Pak. Kok ada aja? Mau ada bapak jejak rekamnya ada. Aku undang jejak rekamnya. Hai si Fulan, Jibril memanggil. Jibril mencintai si Fulan. Bubuan Jibril. Aduh, kayak apa kayak itu? Gimiti sedikit. Ini Rasulullah menantikan kedatangan Jibril 3 tahun rahmat, 3 tahun baru Jibril datang membawa ayat lagi, yaitu ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzur wa siyabaka fatahhir. Dari ujar orang anjir hebat kami ini.
Kami ada di Quran anjir. Berbeda di Quran ada anjir. Ya ayyuhal mudassir kum anjir. Anjir kan anjir anjir ujar kalau jauh ada tamban anjir udah puas tamban wilayahnya di situ tuh. Inilah ini ayat lah, ayat ya ayyuhal mudassir kum anjir wa siyabaka fatahhir wa rabbaka fakabbir ila akhir surah. Nah itu diterima Nabi setelah 3 tahun. Wahwal asah, ini yang paling sahih. Nah masa 3 tahun itu lama, makanya sampai Nabi dituduh abtar. Nabi ini jangan-jangan nih kurang akal apa, pokoknya kayak itulah tuduhannya. Kenapa ya 3 tahun gak ada datang Jibril? Nah tapi alhamdulillah Jibril datang. Warunia dan diriwayatkan annahu labasa ba'dal bi'sah fi Makkah asyra sinin. Ini kada sahih lah, ini dhaif nih. Yang sahihnya Nabi setelah menerima wahyu, Nabi bertahan di Makkah 13 tahun. Walaupun ada riwayat lain annahu labisa ba'dal bi'sah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertahan, hanya bertahan di kota Makkah, tidak pindah ke Madinah setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul selama asyara sinin 10 tahun. Wa huwa mahmulun, mungkin pendapat ini mahmulun ditanggungkan, dihubungkan mungkin alama ada mudatil fatratil wahyi, atas waktu selain mudah fatrah. Ya mungkin menghitungnya setelah ya ayyuhal mudassir. Paham? Kalau memang setelah ayat turun, setelah fatrah tadi, kekosongan tadi, lalu ayat turun ya ayyuhal mudassir, Nabi 10 tahun kemudian di Makkah ini masih baru pindah ke Madinah Al-Munawwarah. Mungkin ujar Syekh Muhammad Nawawi Al-Albani. Tetapi yang sahihnya begitu tadi, yang sahihnya Nabi setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau masih tinggal di Makkah selama 13 tahun. Setelah itu hijrah ke Madinatul Munawwarah 10 sampai 11 tahun kurang lebih. Beliau wafat di Madinah, dikuburkan di Madinatul Munawwarah. 10 tahun di sini. Wa aqama bil Madinati asyran, bermukim Nabi di Madinah selama 10 tahun. Iyalah. Maka umur Nabi berapa? 63 tahun. Umur Nabi 63 tahun aja. Di Mekah 53 tahun, di Madinah 10 tahun, berarti 63 tahun. Enggaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati baina sittina wa sab'ina sana." Lalu ujar Nabi, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Nabi 63. Kata bah, nah itulah 60 sampai 70 aja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis. Watuwfiya, dan diwafatkan Nabi wa huwa ibnu salasin wa sittina, dan Nabi berumur 63 tahun. Fa'innahum ittafaqu, maka bahwa mereka para ulama bersepakat ala annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah itu aqama bil Madinah, bertempat tinggal di Madinah, ba'dal hijrati, setelah beliau pindah ke Madinah, asyara sinina, 10 tahun. Nah, selama di Madinah inilah Rasulullah banyak kawin. Tapi kawin Nabi di Madinah kedua anakan juga.
Di Madinah inilah Nabi banyak istri. Kalau di Makkah cuma satu aja, Khadijah aja. Pahamlah. Nabi di Makkah itu namanya monogami. Nabi pindah ke Madinah, Nabi melakukan poligami sampai 11 orang lebih Nabi beristrikan. Meninggal Nabi di Madinah umur 63 tahun, meninggalkan istri sebanyak 9 orang. Antis suatid wabatul Mustafa khayyarna فأخبرنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورحمة هند وزينب كذا جويرية المؤمنين أمهات مرضية. Sembilan Nabi meninggalkan istri di saat wafat. Adalah yang berisi anak 9 tidak dan bisa anak. Nabi punya anak hanya dari istri beliau yang bernama Khadijah. Dengan Khadijah itu beliau punya anak 6. Satu dari yang lain yaitu Mariatul Qibtiyah. Itu aja. Makanya kena sambungannya sab'atun auladuhu faminhum, ada 7 orang anak Nabi. Kaulah ikan rahmat membayangkan, arti membayangkan itu begini. Rasulullah itu kawin dengan Nabi, dengan Khadijah umur 25 tahun. Khadijah itu berumur 40 tahun. Lalu Nabi punya anak atau Khadijah itu melahirkan 6 kali, punya anak 6. Kira-kira umur berapa tuh Khadijah? Umur 40 tahun kawin. Coba dihitung. Sudah beranak 2. Nabi itu mengawini janda anak 2. 2 suami lagi. 2 suami, 2 anak. Lalu kawinlah Khadijah dengan Rasulullah. Khadijah berumur 40 tahun, Rasulullah umur 25 tahun. Ternyata beranak. Maksudku gini, lalu Nabi itu beranak dengan Khadijah, punya anak 6 orang. 6 orang itu kalau dihitung tahun, jarak normal itu 2 tahun. Paham? Jarak normal itu 2 tahun. Berarti Khadijah itu melahirkan sampai umur berapa tuh? Tambah 12 berapa? 62. Nah Pak, kabar Khadijah itu umur tua masih melahirkan. Coba bayangkan, ini fakta. Ini fakta. Maka perempuan walaupun maksud gini perempuan walaupun sekarang ini menurut catatan dokter apabila sudah berumur 40 tahun jangan beranak lagi, jangan hamil lagi, berbahaya. Paham? Terus Khadijah kawin dengan Rasulullah umur 40 tahun, lalu melahirkan 6 kali. Berapa tuh? Berapa? 6 masih beranak aja. Ada kawal lagi sudah Tuhan yang 40 kanu beranakan nyata itu beranak nambah KB. Apa itu jangan KB? Tuhan mujur kan beranakan. Nah Khadijah paham? Nah, di sini dua riwayat pemahamannya
salah satu keistimewaan perempuan Arab gitu. Nah intinya salah satu keistimewaan perempuan Arab itu sekalipun umur di atas 60 atau 40 sampai 60 masih haid, masih berat, masih hamil, masih melahirkan. Beda kalau perempuan orang kita ini mun 60 tuh pieu sudah 60 itu ampe haid ya Ramadan. Lamanya ampe haid itu katanya beranak lagi kareng sudah sumurnya kareng. Paham ya? Keistimewaan Allah memberikan keistimewaan kepada perempuan Arab itu salah satunya adalah lambat menopause. Menopause itu lambat sinul ya'si, itu bahasa kita putus haid atau berhenti haid lambat. Kalau perempuan kita kadang-kadang 50 ada yang sudah kada haid, 55 sudah tidak haid lagi, 60 itu sudah rata-rata sudah, bila umur 60 itu sudah itu kena ada aja nah hakun sampai coba Zaini contohnya yang lain aja. Ini seseorang pemuda berumur 20 tahun kawin dengan janda kaya. Janda kayanya umur 65 tahun. Apa yang dicari? Sumurnya aja kering. Apa yang dicari itu aja tanya, ada jawabannya takon di orangnya. Kada kawae jodoh ya rahmat, cuma secara rasional doh orang bini-bini kita ini apabila umur 60 tuh ya sinul ya sudah manufaus itu sudah kada haid lagi, tidak apalagi tidak menstruasi lagi, berarti sumurnya kering. Kalau sumur kering tidak haid lagi berarti tidak punya anak. Apa yang dicari kawan tidak punya anak? Kain aja bila ini mati kan ada warisannya, hanya mencari yang bujang akal. Berarti karena duit juga. Cinta aja kira-kira normal lah. Ika merahmat mencintai wanita umur 65 tahun normal lah kira-kira. Rahmat kamu umur berapa? 21 tahun. Nini bang, peninian ada hidup masih lah. Berapa? Ada tahu Rahmat umur 21 tahun kawin dengan Nini umur 60 tahun normal lah itu. Rahmat mencinta kok karena cinta aja, cinta banget lawan Nini ini aja, kira-kira normal lah ya. Ini normal lah kira-kira normal. Jum normal lah. Ada normal marahnya. Bahaya Rahman aku biar sebalu-balunya asal anom daripada Tuhan biar sugih. Tapinya bakal biar hadinya kayaknya hartanya tak kayaknya meninggal nang bini mati nang bini dapat warisan saja mencari nang perawan. Pas mati seorang terdahulu. Itu kejadian aku ada nyambut orang benar kejadian tak mengawini janda tua dengan harapan cepat mati dapat warisan baru mencari muda karena sudah jadi kaya. Tahu-tahunya ingin yang dulu mati. Aduh, kada jadi belum. Sudah, kemudian kama ittafaqu ala annahu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana
para ulama sepakat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu aqama di Makkah, bermukim di Makkah qabla al-bi'tsah, sebelum diangkat menjadi rasul, nabi dan rasul, arba'ina sanatan. Itu sepakat para ulama bahwa nabi itu diangkat menjadi nabi dan rasul umur 40 tahun. Nah, wa innamal khilafu, hanya saja terjadi perbedaan pendapat fi qadri iqamatihi, masalah ukuran atau kadar masa tinggalnya Nabi di Makkah ba'dal bi'tsah, setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Itu aja. Ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Yang paling sahihnya adalah 13 tahun. Wassahihu, bermula yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertinggal di Makkah setelah diangkat menjadi nabi salasa asyarata sanatan. Fa yakunu umruhu syarif, maka jadilah umur nabi yang mulia salasan wa tisittina, 63 tahun. Qala al-Bajuri anil mawahibil laduniyah. Itulah. Jadi umur Nabi 63 tahun. Nah, tinggal kita itu bilanya mengacu umur Rasulullah 63, bilanya mengacu umur standar umum apa yang dikatakan Nabi antara 60 sampai 70. Di luar standar itu kada normal. Nah, itulah bahasa kita yang namanya umur itu bervariasi, beda-beda, sama seperti nyur itu nang rancak bubur, nyur tuha, nyur karing itu wajar ya. Cuma bukan berarti nyur anum ngedemu bubur. Banyak kayaknya nyur anum bubur. Pahamlah. Ada nyur nang apa ngarannya nang halus-halus guguran juga, mati juga. Nah, ada nang anum gugur juga, walaupun digugur akan. Tapi gugur juga. Pahamlah, itulah umur. Nah, pertanyaannya, kita ini berapakah umur kita? Wallahu a'lam. Menurut orang, ini menurut ilmu apa lain, ilmu tarawah lain, ilmu galib. Nah, ilmu galib ini kalau bahasa sekarang menurut ilmu genetik turunan, biasanya manusia itu kebanyakan mengacu umur dengan ibunya. Bila ibunya umur panjang, insya Allah anaknya panjang juga. Bila ibunya umurnya kada panjang, anaknya kada panjang juga. Pastikah? Tidak. Itu menurut ahli genetika. Mama aku mati jaran mama dia aku baca anum mati. Itu biasa. Karena bahasanya hidup kadang-kadang hidup ini ada yang disebut dengan turunan genetik. Penyakit itu kan ada penyakit turunan, ada pembawaan sifat itu ada nang sifat turunan. Nah, kadang-kadang orang dola temanang tiga orang lah. Laki-laki bebini tapi kalau mau anak temanang mandul, laki-laki mandul itu bahasa kita temanang. Itu kebanyakan turunan dua. Nang banyak anak tuh turunannya wajar aja, jadinya besar mulai kainnya besar anakan tapi jarangnya gitu. Makanya ikan merahmatai bilanya anak mencari bibinian tuh Nabi itu menahan tazawwadul wadu al waludu.
Kata Rasulullah, kawinilah perempuan yang kau cintai, dia pun mencintaimu. Tapi ini bukan melegalkan pacaran, ada. Kemudian kawinilah perempuan yang paanakan. Kan orang Jawa ada tahu paanakan. Kawinilah perempuan nang bisa melahirkan banyak anak. Di mana tahapnya? Kan gitu. Nabi menyuruh kawinilah perempuan yang mencintaimu, kamu mencintainya. Jadi jangan mengawini perempuan yang kau cintai, dia tidak mencintaimu. Sangat sakit. Bahagia itu kalau dasarnya cinta. Nang laki cinta, nang bini cinta. Inilah yang disebut cinta itu membawa bahagia. Tapi kalau ini mencintai aja, tapi dia tidak mencintai, sakit. Ya ada. Nah ini kau aja diketahui. Inya cinta kadanya kan kau aja. Tapi Nabi menyuruh kawinilah perempuan nang paanakan, nang bisa banyak melahirkan anak. Di mana cirinya? Cirinya itu di mana? Tahu bahwa ini perempuan bisa banyak melahirkan anak. Disitulah cirinya itu. Lihat saudaranya, lihat ibunya. Kalau ibunya banyak anak, berarti anaknya bagus. Kalau lihat ibunya banyak anak, saudaranya banyak anak, ini keturunan yang banyak anak. Di situ anak tahu. Hari-hari. Nah, lamun sudah diketahui ini ibunya, anaknya cuma satu aja, sudah nggak mau lagi aja. Dari kemudian saudaranya berapa? Hanya anak satu juga aja. Ada ini dan itu, cuma bisa anak satu. Kawin aja anaknya ini, jangan-jangan kayak itu juga. Maka anak banyak anak kalau rawan. Maka anak banyak anak kalau ini banyak kalau ada Nabi nyuruh punya anak banyak anak itu 3 minimal 3 2 aja. Nah banyak ngarannya 3 jangan 2 anak banyak minimal banyak 3. Kayak itu tuh. Kenapa Nabi nyuruh? Rasulullah bangga bila orang tuh banyak bisi anak, bangga. Jadi bahasanya apa? Ujar Nabi, aku bangga banyak bisi umat. Jadi kan banyak anak tuh membanyaki umat Rasulullah tuh aja. Mandi didik bujur-bujur, ya apa bujur-bujur? Kita anak 2 ya enggak. 2 aja bisi anak, berarti ada banyak caranya, kada bikin bangga ke Rasulullah. Lah, berapa deh? Berapa anak deh? 7 sampai Bilahlah kayak Rasulullah itu anak 7, 4 perempuan, 3 laki. Ya gitu Ramadan. Pokoknya kayak 7 Nabi menyuruh tazawwajul wadud. Kawinilah perempuan yang kau cintai, dia mencintai, dan perempuan itu bisa banyak melahirkan anak. Nah, ciri-ciri wanita yang bisa banyak melahirkan anak, lihat di ibunya, lihat mamarunaknya, lihat saudaranya. Oh ternyata mereka orang-orang yang banyak anak. Lalu banyak anak itu indikatornya adalah genetik turunan. Maka oleh orang yang ahli, ternyata kadang-kadang umur itu pun bisa mengacu turunan. Sekalipun secara pasti itu rahasia Allah, cuma secara keilmuan ada yang mengatakan umur itu mengacu
keturunan, ada yang mengacu keturunan genetik, tetapi umur itu mengacu keturunannya lebih condong, lebih banyak kepada umur ibu. Nah sekarang kita cek bahasa orang kitab itu tajribah, bahasa kita diresep. Kita cek Pak, sepulan itu mamanya meninggal umur berapa, anaknya, oh ternyata benar. Cek sepulan itu mamanya meninggal, anaknya umur berapa meninggal, oh ternyata benar. Mama hidup masih naik. Rahmat hidup masih naik. Kadang mengacu abah, kebanyakan itu mengacu kepada umur ibu. Nah lihat bila umur ibu kalau panjang, umur mudah-mudahan umur panjang. Ya, ada mama masih, ya. Nah itu tak. Nah maksudku riset periksa apa? Oh ternyata mamanya meninggal. Lihat Pak anaknya dua sudah meninggal berapa anum ternyata memang ibunya wah ini sudah ini gambaran nih. Ternyata ada benarnya juga ilmu genetik. Secara pasti tidak ada yang tahu kematian itu kecuali Allah, kecuali orang yang diberitahu oleh Allah. Habis kemudian wasab'atun awaduhum faminhum salasatun minaz-zukuri fafhamu Qasim wa Abdullahi wa Tayyibu wa Tamirun bidaini zayu laqabu atahu Ibrahimu min surriyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah ila akhirih wallahu a'lam bisawab. Ngecet aja dulu. Al-Fatihah.